2, 3. Jadi ini yang menghubungi saya semalam ya? Ya Ibu, saya Lukman. Lukman dari mana? Saya kebetulan dari Ranca Ekek Ibu. Dari Ranca Ekek ya. Gimana perjalanan ke sini, lancar? Cukup rumit ya Bu, soalnya tadi di depan macet. Macet ya, karena di depan ada perbaikan jalan kebetulan ya. Gimana Lukman hari ini kabarnya? Untuk hari ini, alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinti Kusmawati, saya merupakan seorang konselor. Lukman bisa panggil saya Teh, Cynthia, Mbak, atau seenaknya Lukman aja. Kalau saya panggil Lukman, tidak apa-apa? Tidak apa-apa Ibu, sebaiknya Ibu aja. Oke. Jadi gimana nih Lukman? Apa ada cerita yang ingin Lukman sampaikan kepada saya atau bagaimana? Langsung saja Ibu ya, saya akan bercerita. Saya lulus sekolah sudah 3 tahun yang lalu. Sampai detik hari ini, saya tidak merasa cemas dengan hidup saya karena saya merasa tidak memiliki tujuan hidup dan melihat teman-teman saya cukup sudah mapan kebanyakan, dan itu yang bikin saya cemas akhir-akhir ini. Oh, jadi Lukman merasa bahwa Lukman takut, cemas karena melihat teman-teman Lukman sudah bisa mengompar dirinya sendiri, sedangkan Lukman masih stuck di situ-situ saja, begitu? Jadi seperti itu ya. Lukman, tapi hari ini Lukman perasaannya bagaimana? Kayak seperti biasanya, banyak melamun, bingung, saya harus bagaimana lagi. Semua usaha saya udah coba. Saya sudah mencoba mengikuti kegiatan masyarakat. Saya coba melatih paskibra, kebetulan saya anak paskibra juga, dan mencoba melamar kerja ke sana ke sini, dan akhirnya nihil gitu. Jadi saya bingung harus gimana lagi saya tuh. Jadi Lukman merasa kebingungan ya ketika teman-teman Lukman sudah mencapai apa yang mereka inginkan, namun Lukman masih di situ-situ saja. Padahal Lukman sudah mencoba berbagai hal untuk melakukan ini itu, namun tetap saja hasilnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Lukman Lukman ada rasa sedih? Apa Lukman merasa sedih atau bagaimana sekarang? Kalau dilihat-lihat dari emosi saya banyak melamun, banyak nangis, banyak merenungkan diri sendiri, banyak diem, bingung saya harus gimana lagi. Saya buat ingin bercerita, bingung mau ke siapa. Saya gak banyak teman buat saya terbuka bercerita. Namun saya merasakannya apa yang Lukman rasakan. Lukman masih merasa sedih, hampa, merasa tidak ada yang mengerti Lukman, seperti itu kali ya. Namun tadi Lukman berkata bahwa Lukman merasa bingung. Bingung seperti apa yang Lukman rasakan? Mungkin ada rasa kecemasan atau kayak apa gitu dari dalam diri Lukman sehingga Lukman merasa bingung. 3. Dan saya juga merasa cemas. Saya harus arahnya kemana? Begitu. Kita coba deskripsinya ya Lukman, dari angka 1 hingga 10. Angka 1 itu menunjukkan Lukman tidak cemas, dan angka 10 itu menunjukkan Lukman sangat cemas. Menurut Lukman sedang berada di angka berapa sekarang? Kalau dilihat-lihat, kalau saya di 9 Ibu, merasa cemas sekali. Harus gimana lagi Ibu? Berarti Lukman ada di angka 9 ya. Menurut Lukman, apakah angka 9 itu dapat turun menjadi angka di bawahnya, atau mungkin 7, 8, 6? Mungkin saja ya Bu, soalnya kalau bisa turun juga berarti ada impian yang saya tuju sudah ada yang tercapai atau gimana. Lihat ketenangan hati sudah tertegun enak gitu, nyaman dengan waktu juga itu sih.
Oke, kita coba bagaimana namun untuk menuju ke angka tersebut apa yang harus Lukman lakukan? Apa Lukman mengetahuinya atau Lukman masih bingung? Itu yang saya cari. Saya merasa cemas, bingung. Saya udah katakan, saya udah berusaha mencari kegiatan. Semua usaha yang saya lakukan udah, kenapa waktu belum bisa memihak saya? Apakah saya itu udah bingung? Ya, kita coba ya. Kita coba bayangkan Mas sampai kamu tahu sih benar suri. Lain seri kieu. Anjir. Anjir. Terseri sumpah. Iya pada aing geus teu seuri deh. Bebe lanjutin. Lain seri Pak, kieu tah. lanjutin ya, Pak. Kita sebelet. Jadi Lukman. Bro, Sieu seuri aing geus seriusnya. aing teh seri sumpah kieu. Kieu tah kieu. Terus kieu deui kieu. Nah, jadi seri. 1 2 1 2 3. Mari saya punya teknik, kita coba bayangkan ya. Coba bayangkan 5 sampai 6 tahun ke depan, Lukman ketika bangun dari tidur, Lukman sudah memiliki pekerjaan yang Lukman impikan, Lukman sudah mencapai kepada tujuan-tujuan yang Lukman inginkan saat ini. Ketika bangun tidur, apa yang Lukman rasakan? Cukup lega ibu ya. Ingin menikmati waktu yang sudah memihak saya, merasa tenang dan tidak ada pikiran-pikiran kegundahan di pikiran saya. Hati juga merasa dingin. Berarti ketika Lukman bangun di pagi hari itu, rating untuk kecemasan Lukman dari angka 1 hingga 10 seperti tadi yang saya jelaskan, berarti sudah menurun ya menjadi angka berapa kira-kira? Mungkin 5 ibu. Jadi 5 ya, lumayan banget menurunnya kecemasan itu. Untuk mencapai kepada tahap tersebut mungkin masih banyak yang harus kita lalui, kita coba kembali gitu. Ini hanya masalah waktu, mungkin kita juga harus mencoba kembali gitu. Lukman, saya pasti akan menerima apapun yang Lukman, misalkan Lukman ingin bercerita kepada saya menerima. Dan ketika Lukman butuh saya juga akan menerima. Dan saya harap 5 hingga mungkin kurang dari 5 hingga 6 tahun ke depan, perasaan itu akan Lukman rasakan segera gitu. Mudah-mudahan ibu. Soalnya siapa yang gak mau bahagia ya bu? Ingin bahagia bersama keluarga, teman-teman, pastinya ya, orang-orang sekitar yang kita cintai seperti itu. Ketika Lukman sudah melakukan bercerita kepada saya, sudah melakukan cerita dan men-sharingkan berbagai cerita kepada saya, apa yang Lukman rasakan? Saya merasa cukup ada rasa cukup tenang sedikit, soalnya saya hampir lama ini, sudah detik sampai detik ini, saya belum cerita ke siapa-siapa, belum ada yang ada sosok yang bikin saya buat bercerita. Iya, terima kasih ya Lukman sudah bercerita kepada saya. Semoga kedepannya kita semakin banyak bercerita ya Lukman ya. Semoga juga Lukman bisa mendapatkan teman bercerita lainnya selain saya gitu. Mungkin untuk sesi konseling hari ini dicukupkan saja ya Lukman. Lukman sudah merasa cukup? Apakah Lukman sudah merasa cukup? Cukup seperti sini. Alhamdulillah ya. Kita akhiri saja konseling ini. Mungkin kita jadwalkan kembali 2 minggu atau 1 minggu ke depan. 1 2 3. Bagaimana Lukman? Apakah konseling ini dirasa cukup bagi Lukman? Kalau untuk waktu yang sekarang, alhamdulillah cukup saja. Alhamdulillah ya. Mungkin nanti 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan Lukman bisa bercerita lagi kepada saya, bisa kembali lagi kepada saya dengan perubahan-perubahan Lukman. Kira-kira kalau hari Jumat Lukman bisa?
Bisa Ibu, pastinya juga bisa. Bisa. Nanti untuk jadwalnya, jamnya saya kabarkan lagi melalui WhatsApp ya Lukman ya. Ya, seperti biasa. Iya. Jadi sesi konseling ini saya cukupkan karena Lukman sudah merasa cukup. Kita bertemu lagi pada hari Jumat. Nanti jamnya saya kabari lagi di WhatsApp. Kalau begitu saya bagaimana, saya antarkan keluar atau bagaimana? Ayo, untuk hari ini terima kasih Ibu Iya, untuk sama-sama. waktunya. Ya, semoga lebih better